Penasaran nggak sih orang-orang yang bikin konten atau biasa dikenal dengan content creator itu dapat uangnya dari mana ya? Nah, di video kali ini kamu akan belajar ada 5 cara untuk mendapatkan uang sebagai content creator, tapi setelah yang satu ini. Hai, kembali lagi bersama saya Syah Andreas dari sosialmediamarketer.id. Jadi di video kali ini kamu akan belajar ada 5 cara untuk mendapatkan uang sebagai content creator. Nah, tanpa basa-basi lagi langsung masuk aja ke layar laptop saya. Jadi 5 cara ini apa aja sih? Ya mungkin kamu juga sering dengar gitu kan, ada 5 cara untuk mendapatkan uang sebagai content creator. Yang pertama yang paling sering banget adalah endorse gitu kan ya. Apa itu? Nanti kita juga akan bahas. Yang kedua adalah jual produk atau jasa sendiri. Yang ketiga adalah affiliate marketing. Yang keempat adalah AdSense. Dan yang kelima ada pembicara. Nah, ini adalah beberapa cara untuk mendapatkan uang, walaupun nanti masih banyak lagi sih cara, nggak hanya ini aja. Tapi kita bahas dulu dari yang pertama adalah endorse. Jadi endorse itu apa sih? Endorse kalau saya kutip definisinya dari Economic Times, endorse adalah bentuk iklan yang menggunakan toko atau selebritas terkenal yang mendapatkan pengakuan, kepercayaan, rasa hormat, atau kesadaran yang tinggi di antara orang-orang. Jadi, kenapa endorse ini juga cukup efektif? Karena biasanya kalau content creator itu sudah buat konten, otomatis mereka punya followers gitu kan, dan followersnya itu kalau udah berinteraksi atau engage dengan mereka, otomatis kan mereka akan merasa kayak, lebih kenal dengan followers, influencer itu atau content creator tersebut kan. Alhasil saat content creator tersebut mempromosikan sebuah brand, produk atau jasa, mereka akan lebih mudah percaya, lebih mudah trust, dibandingkan kalau brand itu tiba-tiba datang ke orang yang nggak kenal itu. Makanya kenapa kalau endorse itu memang biasanya digunakan untuk menambahkan awareness, menambahkan kesadaran merek, atau meningkatkan authority dari brand tersebut. Jadi contoh nih, kalau kamu punya brand kamu belum terkenal nih, tapi brand kamu sudah di-endorse oleh katakanlah Raffi Ahmad gitu kan. Ya otomatis kita kan merasa kayak wah ini brand ya oke lah ya. Jadi bukan brand asal-asalan yang mana ya apa ya brand meskipun brand baru tapi sudah di-endorse beberapa content creator. Jadi itu nanti juga akan memudahkan atau meningkatkan authority dari brand kamu. Nah, menariknya teman-teman, untuk mendapatkan endorse itu seperti bagaimana sih caranya ya? Kalau misalkan kamu adalah content creator, biasanya akun yang memiliki di atas 10.000 followers atau pengikut itu mereka mulai dilirik oleh brand. Walaupun ini bukan patokan tertentu ya, tapi di kasus saya dan content creator teman-teman saya itu biasanya di atas 10.000 baru mendapatkan endorse, tawaran job dan lain sebagainya gitu kan ya. Terus cara mendapatkan endorse-nya gimana? Itu biasanya itu brand yang datang sendiri sih, antara brand atau ada agensi yang menghubungi kamu. Jarang banget saya lihat itu ada orang itu yang mendatangi brand tersebut sih. Jadi kayak kita content creator udah punya 10.000 terus kita DM nih brand satu-satu itu jarang sekali saya lihat sih. Walaupun ya sebenarnya nggak salah juga kalau misalkan kamu mau melakukan cara itu ya. Yang pertama, endorse. Yang kedua adalah jelas jual produk atau jasa sendiri. Jadi kalau kamu perhatikan juga content creator di luar sana atau di Indonesia khususnya itu ya ujung-ujungnya juga pasti bikin konten sendiri gitu kan. Jadi kalau kamu lihat di contoh seperti ini ada Next Carlos gitu kan. Next Carlos punya brand ayam gedebuk katakanlah ya. Terus ini juga teman saya juga Abi Bayu gitu kan punya brand beberapa gitu kan bakso astronot, premium kills dan lain sebagainya. Nah, kenapa mereka ujung-ujungnya juga bikin bisnis atau produk sendiri? Karena mereka udah punya followers, teman-teman. Jadi kalau kamu lihat artis pun juga ujung-ujungnya nanti bikin brand sendiri gitu kan, bikin apa merek atau produk atau jasa sendiri. Jadi memang strateginya adalah kamu bangun followers dulu, ciptakan kesadaran merek gitu kan, ciptakan personal branding, terus sambil kamu itu melihat apa yang sekiranya audiens kamu butuhkan. Contohnya saya bahas copywriting teman-teman di sosial media. Dan ujung-ujungnya pasti ada orang-orang atau followers itu mereka minta ada nggak sih apa kelas mungkin atau private untuk belajar copywriting sama kamu. Jadi memang produk atau jasa itu biasanya muncul dari permintaan oleh pengikut kita. Ya. Yang ketiga adalah affiliate marketing. Jadi kalau misalkan kamu, "Mas, saya ini udah punya followers nih, tapi belum tahu atau belum punya bisnis sendiri, belum tahu apa yang mau dijual, produk atau jasa sendiri nggak ada." Nah, kamu bisa affiliate, teman-teman. Jadi daripada kamu bikin bisnis sendiri yang mungkin butuh modal, butuh waktu juga, kamu bisa jualin produk atau jasa orang lain. Jadi affiliate itu apa? Affiliate itu simpelnya kayak reseller, udah. Simpelnya gitu ya, walaupun bahasa kerennya affiliate gitu ya. Bedanya gini, kalau reseller kamu itu kan harus stok produk atau jasa sendiri. Kalau affiliate enggak, kamu tinggal kerjasama dengan penyedia affiliate tersebut, terus kamu minta linknya, kamu tinggal sebarin linknya aja.
saat ada orang beli lewat link afiliasi kamu, kamu dapat komisi. Jadi sesimpel itu. Nggak perlu kamu stok barang, nggak perlu kamu mikir pengirimannya gimana, nggak perlu nanganin komplain, itu semua sudah diurusin oleh penyedia affiliate-nya. Jadi memang lebih memudahkan teman-teman ya. Dan komisi affiliate itu juga lumayan gitu kan ya, tergantung penyedianya. Kalau saya affiliate di nikojulius.com itu komisinya sampai 40-50%. Jadi lumayan banget gitu ya. Oke, next adalah 4 AdSense. Jadi AdSense itu apa? AdSense itu kalau saya kutip dari definisi Google ya, Google AdSense, cara gratis dan mudah untuk memperoleh uang dengan menampilkan iklan di samping konten online Anda. Namun belum semua platform menyediakan fitur yang satu ini. Jadi AdSense itu paling banyak memang di Google ya, Google AdSense, YouTube AdSense gitu kan. Walaupun platform lain juga belum ada, tapi kedepannya bakalan ada teman-teman. Jadi kalau kamu lihat Instagram yang saya kutip dari Instagram officialnya langsung, jadi pada tahun 2020, Facebook meluncurkan langganan yang telah membantu kreator membangun bisnis berkelanjutan berkat dukungan komunitas mereka. Jadi kalau kamu lihat di bagian sini ada tombol subscribe gitu kan ya. Walaupun di Indonesia ketika video ini dibuat belum ada teman-teman ya. Tapi mungkin kedepannya bakalan ada. Jadi kamu nggak hanya mendapatkan endorse, nggak hanya jual produk atau jasa sendiri, tapi kamu juga punya subscription. Jadi orang-orang yang mereka adalah fans kamu, mereka bisa eh, subscribe di akun subscribe ini ya apa di Instagram kamu gitu kan. Jadi entah itu apapun yang kamu ingin berikan. Tentunya pastikan itu adalah hal yang mereka butuhkan. Oke. Dan yang kelima adalah pembicara. Jadi pembicara ini memang asing mungkin menurut kamu gitu kan. Karena nggak semua content creator bisa mendapatkan ini ya job sebagai speaker atau pembicara. Jadi biasanya content creator yang edukasi, yang membahas topik-topik edukasi itu mereka mendapatkan tawaran untuk menjadi pembicara dengan brand-brand tertentu. Seperti contohnya kayak akun saya ini kan mendapatkan tawaran pembicara untuk BRI gitu kan, ada juga Lazada dan lain sebagainya. Biasanya itu yang edukasi. Walaupun yang entertain juga ada beberapa sih, tapi jarang banget. Kebanyakan kalau yang bahas entertain seperti kayak prank, yang kayak humor, yang kayak percintaan gitu-gitu ya, itu biasanya paling sering itu endorse. Edukasi jarang banget gitu kan. Tapi ya ada juga ya beberapa. Dan kurang lebih teman-teman itu aja sih 5 cara untuk mendapatkan uang sebagai content creator, walaupun masih ada banyak cara lain mungkin, tapi yang paling umum itu yang ini teman-teman ya. Pastikan juga kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya seputar gimana sih cara mengembangkan atau cara jualan lewat sosial media. Kamu juga boleh sertakan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini dapat berkembang dan kita bisa membuat video-video yang lebih relevan untuk kamu. Itu aja dari saya, sampai jumpa di video-video berikutnya.